Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurma Wahyu Lestari dari kelas MPAIB 2022-2023 dengan NIM 220101210031. Baik, saya di sini akan membawakan sebuah materi dari sejarah peradaban Islam dengan dosen pengampu Al-Ustadz Dr. Haji M. Mujab MA. Dengan pada kali ini saya akan membawakan tentang materi fase kemunduran 1, yaitu pada tahun 1250 sampai 1500 Masehi. Nah, di sini seperti yang sudah dibahas oleh kelompok-kelompok sebelumnya tentang sejarahnya dan lain sebagainya, tetapi di sini saya akan membahas khusus tentang subbab ciri-ciri dari kemunduran yang ke-1 pada tahun 1250 sampai 1500. Oke, langsung saja. Pada tahun 1250 atau sampai 1500 Masehi itu terkenal dengan abad pertengahan, atau lebih tepatnya di sini saya akan membahas tentang fase kemunduran pada abad ini. Nah, pada masa pertengahan khususnya pada tahun 1250 sampai 1500 Masehi itu merupakan babak di mana umat Islam itu berada di sekitar Timur Tengah, mendapat berbagai cobaan baik dari dalam maupun dari luar. Nah, dari luar tuh misalnya serangan dari Hulagukan, dari Timur Leng, kemudian dari dan lain sebagainya, itu kesemuanya merupakan masih sama dari keturunan bangsa Mongol. Nah, kemudian faktor internnya itu merupakan masa disintegrasi, ya, konflik antara aliran Sunni dan Syiah yang semakin menajam serta munculnya gerakan-gerakan fanatik terhadap bangsa Arab. Nah, awal kemunduran peradaban Islam itu dimulai saat Baghdad itu merupakan sebuah ibu kota dari Bani Abbasiyah, dan pada saat itu dijadikan sebagai pusat peradaban Islam. Terutama di bidang pengetahuan itu diserang atau dibumi hanguskan dan dihancurkan oleh tentara Mongol yang dipimpin oleh Hulagukan pada tahun 1298. Nah, tentara Mongol itu dipimpin oleh Hulagukan itu menyerang Baghdad setelah Khalifah Bani Abbasiyah yaitu Al-Musta'sim itu menolak untuk menyerah, sehingga Hulagukan itu berusaha untuk menyerang secara bisa-bisan. Itu secara singkatnya. Kita itu singkatnya. Tetapi di sini ada beberapa ciri-ciri, ya. Ada serangan Mongol tadi yang dilakukan oleh Genghis Khan, kemudian ada serangan lagi yang dilakukan oleh dinasti Timur Leng, kemudian ciri-ciri lainnya berupa adanya dinasti Mamluk di Mesir dan lain sebagainya. Kita bahas satu persatu. Untuk yang pertama, yaitu serangan Mongol yang dilakukan oleh Genghis Khan. Nah, di sini sebelum kita memasuki lebih jauh lagi, saya akan membahas sedikit tentang bangsa Mongol, ya. Bangsa Mongol ini tuh berasal dari daerah pegunungan Mongolia, ya, yang membentang dari Asia Tengah sampai Siberia Utara. Nah, begitu. Intinya begitu. Nah, di sini Genghis Khan itu bukan menganut agama Islam, tapi Genghis Khan di sini itu menganut agama Syamaniyah. Agama Syamaniyah itu agama yang menyembah atau mengagungkan bintang-bintang sebagai suatu sesembahan. Begitu. Nah, di sini raja-raja keturunannya yang masih menganut agama Syamaniyah itu adalah Hulagukan sampai raja yang ke-6. Sedangkan mulai raja yang ke-7 yaitu Mahmud Ghazan dan raja-raja selanjutnya itu mulai memeluk agama Islam. Nah, dinasti Genghis Khan ini dikenal dengan dinasti Ilhan, yaitu gelar yang diberikan kepada Hulagukan. Lanjut ke kota Baghdad dihancurkan pada tahun 1243. Kota Baghdad dibumi hanguskan oleh tentara Mongol. Nah, di sini pada tahun 1258 itu sudah pasti, ya, kota Baghdad jatuh ke tangan bangsa Mongol yang mengakhiri Khalifah Abbasiyah di sana. Nah, di sini
merupakan awal kemunduran, tentunya awal kemunduran dari politik dan peradaban Islam, karena di situ buku-buku perpustakaan itu juga dibakar oleh tentara Mongol di situ pada masa Khalifah Abbasiyah. Nah di sini Khalifah karena pada masa itu Baghdad merupakan pusat kebudayaan ya, dan merupakan kawasan yang kaya, kemudian kaya baik khasana ilmu dan lain sebagainya. Pada saat itu juga ikut lenyap di bumi hanguskan oleh pasukan Mongol yang dipimpin oleh Hulagugan tersebut. Nah di sini kejatuhan dari Baghdad ini tidak semata-mata itu karena faktor eksternal, bukan karena faktor eksternal yang penyerangan dan lain sebagainya, tetapi juga karena faktor internal yang ada di dalam khalifah tersebut. Faktor internal itu adanya perpecahan yang ditandai dengan lepasnya daerah-daerah kekuasaan, kemudian lepasnya itu tuh membentuk kerajaan-kerajaan kecil karena karena faktor internal tadi, kemudian berdampak pada lemahnya ekonomi yang timbul karena adanya korupsi, adanya kolusi, adanya nepotisme yang dilakukan oleh khalifah pada saat itu. Kemudian banyak dari khalifah pada saat itu tuh hidup mewah ya, hidup berfoya-foya terhadap kolusi ya, terhadap apa-apa yang khalifah dapatkan selama memerintah. Nah disebut dari Baghdad itu pasukan Mongol itu menyeberangi Sungai Efrat ya menuju Syria, kemudian melintasi Gunung Sinai. Nah di situ pada saat 1260 itu pasukan Baghdad tentara Mongol itu berhasil menduduki namanya Nablus dan Gaza. Nah begitu pula daerah-daerah lain yang di dalamnya kemudian ditaklukkan kecuali Mesir. Tentara kerajaan Mamluk yang saat itu sedang berkuasa di Mesir itu dapat memukul mundur tentara Mongol saat pertempuran. Jadi Mesir tidak bisa ditaklukkan oleh tentara Mongol karena pada saat itu di Mesir itu berdiri suatu dinasti yang namanya dinasti Mamluk. Nah, akan hal itu demikian kondisi di dunia Arab, terutama Baghdad dan sebagian besar dari kerajaan Islam lainnya itu dikuasai oleh bangsa Mongol selama 85 tahun. Sangat panjang sekali ya. 85 tahun di bawah perintah dinasti Ilhan tadi yang atas. Yang terutama kehadirannya mereka itu lebih banyak membawa kehancuran dan kemunduran dari dunia Islam. Begitu, itu serangan dari Genghis Khan dan melakukan dari Mongol. Ciri-ciri yang kedua pada saat kemunduran fase ke-1 yaitu kan yang tadi yaitu serangan Genghis Khan, tetapi yang selanjutnya yaitu serangan dari dinasti Timur Leng. Oke. Belum sempat bangkit dari serangan Genghis Khan yang terjadi sebelumnya, lebih tepatnya seabad kemudian ya, 100 tahun kemudian muncullah dinasti Timur Leng ini, penyerangan lagi. Nah penyerangan kali ini dipimpin oleh Timur Leng atau Timur Si Pincang. Ke dunia Islam tidak kurang membawa kehancuran, bahkan ia tuh lebih kejam daripada Genghis Khan dan Hulagukan. Nah di sini berbeda dengan Genghis Khan yang beragama Samyah tadi yang menyembah bintang-bintang, tetapi di sini Timur Leng di sini beragama Islam ya, padahal beragama Islam, menganut agama Islam, tetapi kenapa kok berusaha untuk menyerang dan membumi hanguskan pada saat itu? Oke, pada saat 1370 di situ Timur Leng itu memproklamirkan atau mengumumkan sebagai penguasa tunggal di Traxosinia. Nah, di situ pada saat itu ia berencana untuk menaklukkan daerah-daerah yang pernah dikuasai oleh Genghis Khan tadi ya, seperti kecuali Mesir tadi disebutnya di atas. Nah, Timur Leng itu menyampaikan bahwa ia berkata, sebagaimana hanya ada satu Tuhan di alam ini, maka di bumi ini seharusnya hanya ada seorang raja, dan itu adalah aku gitu. Nah di situ pada tahun 1381 Timur Leng itu berhasil menaklukkan Khorasan, kemudian pergi ke Afghanistan, Persia, Fars dan Kurdistan. Nah di situ di setiap negara yang dia taklukkan, ia tuh mengadakan mengadakan pembantaian besar-besaran terhadap siapa saja yang menghalangi usahanya, yang menghalangi rencananya. Nah jadi misal contohnya tadi di salah satu yang tempat wilayah yang beliau
yang berhasil beliau tundukkan, yaitu Afghanistan. Di sana ia itu membangun menara yang disusun oleh yang disusun oleh 2000 mayat. 2000 mayat itu dibalut dengan batu dan tanah liat. Jadi di situ tuh mayat-mayat itu bertumpuk-tumpuk. Kemudian di Iran itu membangun menara yang di situ berisikan 70.000 kepala manusia yang sudah dipisahkan dari badannya gitu. Nah, di India sendiri juga lebih banyak, yaitu membantai 80.000 tawanan dan lain sebagainya. Itu merupakan tokoh Timur Leng, itu tokoh yang sangat bengis ya, di sisi lain dalam merebut kekuasaan, tapi di sini juga membantai juga. Oke, banyak bangunan yang seperti sekolah, masjid yang berasal dari zaman Nuruddin Zangki dari Ayubi itu berhasil dihancurkan oleh Timur Leng. Demikian pula Damaskus dikuasainya, sehingga Masjid Umayyah yang bersejarah pada masa Dinasti Umayyah ya, itu juga mengalami kerusakan yang berat. Setelah itu serangan diteruskan ke Baghdad dan membantai 20.000 penduduknya. Dan mayat-mayat tersebut juga sama dijadikan menara. Sebagai tanda kemenangan ya. Nah, kemudian Timur Leng itu berambisi juga untuk menguasai kerajaan Turki Utsmani yang pada saat itu, karena kerajaan ini tuh banyak menguasai daerah-daerah bekas Imperium Genghis Khan dan Hulagu Khan. Dan pada saat itu Turki kan juga terkenal dengan tenaga militernya ya. Dan di sini berusaha untuk merebutnya. Nah, kemudian pada tahun 1402 itu pertemuan yang sangat hebat ya di Ankara di Turki. Tentara Turki Utsmani itu berhasil dikalahkan oleh Genghis Khan. Oleh Timur Leng. Nah, di sini Sultan Utsmani sendiri itu tertawan ya. Sultan Utsmani yang pada itu pas itu Bayazid I itu tertawan dan mati, dan kemudian dibunuh oleh pasukan dari Timur Leng. Setelah itu Timur Leng kembali ke Samarkand. Ia berencana mengadakan invasi ke Cina. Namun di tengah perjalanan ia menderita sakit karena nggak tahu sakit karena apa. Nah, di sini sakit membawa pada kematian di usia 71 tahun, tepatnya pada tahun 1405 Masehi, dan mayatnya dibawa ke Samarkand. Sudah dapat diketahui bahwa Timur Leng itu sangat unik sekali ya. Kita nggak tahu seperti apa akhirnya. Nah, sekalipun di sini Timur Leng terkenal dengan sangat ganas, kemudian sangat kejam, tetapi di sini Timur Leng itu sosok yang dibilang soleh ya, yang sempat memperhatikan pembangunan Islam. Tetapi meskipun soleh, kenapa kok melakukan pembunuhan atau pembantaian terhadap orang-orang yang menentang rencana-rencananya ya? Saya nggak tahu sih. Nah, di sini konon ia itu menganut Islam dengan aliran Syiah. Meskipun Syiah, dia itu seorang yang taat dan menyukai tarekat itu, atau tarekat Naqsyabandiyah lebih tepatnya. Nah, di sini dalam setiap perjalanan itu ia selalu mengikut sertakan para ulama atau para yang ahli dalam agama, kemudian sastrawan, kemudian seniman untuk turut turut yang di belakangnya gitu, dan sangat menghormati para ulama. Walaupun terkadang itu ia memaksakan suatu fatwa kepada ulama agar memperbolehkan apa yang dia lakukan, itu dengan cara membunuh, membantai dan lain sebagainya gitu. Oke, ciri-ciri selanjutnya. Ciri-ciri selanjutnya yaitu di Mesir terdapat dinasti Mamluk. Setelah sebelumnya saya tadi sempat menyinggung bahwa Timur Leng itu berhasil menaklukkan beberapa wilayah ya, seperti Afghanistan, seperti Iran dan lain, Samarkand dan lain sebagainya, kecuali ia tidak berhasil mengalahkan Mesir ya, karena di situ berhasil dihadang oleh pasukan-pasukan dari Mesir. Nah, lengkapnya gini. Satu-satunya penguasa Islam yang dapat memukul mundur tentara Mongolia atau Hulagu Khan itu adalah tentara Mamluk, atau pada saat dinasti Mamluk yang saat itu sedang berkuasa di Mesir di bawah pimpinan Sultan Baybars, yaitu sultan yang terbesar dan termasyhur serta dipandang sebagai pembangun hakiki dinasti Mamluk di Mesir. Di sini
dinasti Mamluk itu berkuasa sejak tahun 1250 Masehi ya, mengartikan dinasti Ayyubiyah yang dipimpin oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Kemudian di situ berakhir pada tahun 1517. Nah, di situ karena dinasti Mamluk itu berhasil menghalau tentara Hulaguan dari Mongol tadi, Mesir itu terhindar dari penghancuran ya, terhindar dari penghancuran sebagaimana yang dialami dunia Islam lain yang ditaklukkan oleh Hulagukan. Nah, di sini dinasti Mamluk itu mengalami kemajuan di berbagai bidang. Kemenangannya terhadap tentara Mongol itu menjadikan modal dasar untuk menguasai daerah-daerah sekitarnya, karena di situ tentara Mongol tidak berani untuk berhadapan dengan Mamluk di Mesir. Nah, di sini banyak penguasa-penguasa kecil yang menyatakan setia kepada dinasti ini, dinasti Mamluk di Mesir. Dinasti ini merupakan pada saat itu merupakan tentara salib ya, tentara salib di sepanjang Laut Tengah. Begitu. Ini agama Islam ini kita membahas tentang agama Islam pada masa fase kemunduran ya, tapi lebih tepatnya di Mesir. Nah, pada saat itu di Mesir pada fase pertama, di sini khususnya pada 1280 sampai 1290, ini tuh di bidang politik dan pemerintah dinasti Mamluk itu bersifat oligarki militer ya, kecuali dalam waktu singkat seperti Kolawun itu menerapkan pergantian sultan secara turun-temurun atau disebut juga dengan monarki. Kemudian anak Kolawun itu berkuasa hanya 4 tahun karena kekuasaannya itu direbut oleh Kitbuho. Nah, di sini sistem pemerintahan oligarki ini banyak mendatangkan kemajuan ya di Mesir. Kedudukan amir atau kedudukan khalifah atau kedudukan petinggi itu menjadi sangat penting. Para petinggi atau para pemimpin itu berkompetisi dalam prestasi karena mereka itu merupakan kandidat sultan tertinggi di dinasti Mamluk di Mesir. Nah, kemudian pada bidang ekonomi, ini saya akan membahas sedikit-sedikit ya. Dalam bidang ekonomi, di dinasti Mamluk di Mesir itu membuka hubungan dengan dagang Prancis ya dan Italia, terutama setelah kejatuhan Baghdad oleh tentara Timur Lain tadi di penjelasannya atas, membuat Kairo ini menjadi kota yang sangat penting menghubungkan jalur perdagangan antara Laut Merah dengan Eropa. Hasil pertaniannya itu juga sangat meningkat. Nah, di sisi lain di ilmu pengetahuan itu menjadi tempat pelarian para ulama-ulama asal Baghdad dari serangan Mongol tadi. Kan pada saat itu Baghdad terkenal dengan ilmu pengetahuannya karena di situ dibumi hanguskan, dibakar, perpustakaan Baitul Hikmah itu dibakar dan buku-buku itu sudah lenyap, sehingga para ilmuwan yang asal dari Baghdad itu berusaha untuk melarikan diri ke Mesir untuk tetap mencari ilmu pengetahuan atau tetap mencari ilmu. Nah, di sini ilmu tuh yang berkembang di Mesir pada saat itu adalah ilmu-ilmu terapan ya, ada fisika, kimia dan lain sebagainya. Kemudian ada kedokteran, kemudian ada astronomi, matematika dan ilmu agama dan lain sebagainya. Sebelumnya tadi itu agama Islam di fase kemunduran fase ke-1 kejadiannya di Mesir. Nah, setelah ini saya akan menjelaskan agama Islam pada fase itu tetapi kejadiannya di Spanyol. Bagaimana keadaan di Spanyol pada saat itu? Pada saat itu yaitu pada saat khalifahnya Abu Abdullah sebagai khalifah terakhir tidak mampu membendung pada abad pertengahan Islam ini ya, karena hanya yang berkuasa itu adalah daerah Granada di bawah dinasti Bani Ahmar yang merupakan kekuatan Islam yang terakhir di Spanyol setelah kurang lebih 700 tahun atau 7 abad lamanya Islam menguasai wilayah ini. Nah, di sini kota-kota ini itu seperti Cordova, yaitu pada Spanyol, itu telah jatuh di tangan umat Kristen ya pada tahun 1238. Di sini tuh Sevilla lepas pada tahun 1298 dan akhirnya Granada pun juga jatuh ke tangan umat Kristen pada tahun akhir dari abad pertengahan ya, 1492 Masehi.
Banyak sekali penyebab dari jatuhnya Granada, Sevilla dan lain sebagainya di Spanyol ini, karena terjadinya perpecahan antara umat Islam, terutama orang-orang istana itu dalam memperebutkan kekuasaan. Jadi antara para pejabat, kalau bahasanya ya para pejabat itu merebutkan kekuasaannya, saya menjadi pemimpin, saya menjadi pemimpin, saya menjadi ini dan ini. Nah di lain pihak umat Kristen itu berhasil mempersatukan serangan-serangan Kristen yang dipimpin oleh Ferdinand dan Isabella, dan akhirnya dia menyerahkan diri dan dia sendiri hijrah ke Afrika Selatan. Nah, jadi ini sesama umat Kristen itu bersatu untuk menghancurkan Islam dari Spanyol gitu. Dengan demikianlah berakhirlah kekuasaan Islam di Spanyol. Umat Islam itu dihadapkan kepada dua pilihan, masuk Kristen atau meninggalkan Spanyol tetapi dengan agama Islam. Nah, gitu. Pada tahun 1609, ini bukan abad pertama lagi, boleh dikatakan tidak ada lagi Islam di daerah ini, di daerah Granada, di Sevilla, di Spanyol. Dunia Islam itu mengalami kehancurannya setelah Khalifah Abbasiyah di Baghdad runtuh, dan baru mengalami kemajuan kembali setelah muncul dan berkembang tiga kerajaan besar, yaitu Turki Utsmani, kemudian Mughal, dinasti Mughal di India, kemudian dinasti Safawi di Mesir. Ini bukan lingkup bahasan dari fase 1 pada fase 1250 sampai 1500 Masehi. Itu ada penjelasan tersendiri. Oke, kita lanjut lagi. Tadi Spanyol, kemudian Mesir, kemudian India. Saya membahas tentang India ya. Sementara itu di India pada fase pertengahan ini, pada fase 1 atau 1250 Masehi sampai 1500 Masehi, itu terjadinya persaingan ya untuk merebutkan kekuasaan. Sehingga di sini penguasa pun silih berganti, belum nggak lama berganti, belum menjabat lama pun juga berganti. Nah di sini dinasti itu timbul, kemudian dijatuhkan, kemudian diganti dengan yang lain, dijatuhkan dan lain sebagainya. Nah di sini kekuasaan dinasti Mamluk, bukan dinasti Mamluk di Mesir, dinasti Ghaznawi yang dipatahkan oleh pengikut-pengikut dari Gurkhan yang berasal dari salah satu suku bangsa Turki. Nah, di sini mereka itu masuk ke India pada tahun 1175 Masehi dan bertahan sampai 1206 Masehi, awal dari abad pertengahan. Kemudian India jatuh ke tangan Qutbuddin Aibak ya. Selanjutnya itu menjadi pendiri dinasti Mamluk dinasti Mamluk di India. Kemudian jatuh ke tangan dinasti Khaldi pada 1300-an Masehi. Nah, di situ berikutnya yaitu dinasti Tughluq, dinasti-dinasti lain, sehingga Babur itu datang pada permulaan abad ke-16 dan membentuk kerajaan Mughal di India. Nah, situ agama Islam pada saat fase 1. Begitu. Oke, mungkin itu cukup sekian dari penjelasan dari saya, yaitu penjelasan dari fase 1 terutama kemunduran pada tahun 1250 sampai 1600 Masehi. Nah, yang tadi membahas yang ciri-cirinya, kemudian membahas tentang masa Islam di Mesir, pada masa Islam pada masa itu di Mesir, kemudian di India, di Spanyol dan lain sebagainya. Kemudian ciri-cirinya tadi ada serangan, kemundurannya itu ada intern dan ekstern dari serangan Mongol berupa Hulagukan, Genghis Khan, Timur Leng, yang itu sama-sama itu keturunan dari Mongol, begitu ya. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada kesalahan dari apa yang saya sampaikan, mohon koreksinya dan kritik sarannya. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.